Guru bukan buat bercandaan. Gimana yang udah lakuin? Pendidikan adalah masalah serius di negara kita. Ya. Jadi kita di sini bakal mengajar yang benar-benar mengajar, ya. Jadi murid-murid dari 15 menit yang kita berikan itu bakal diingat seumur hidup. Itu ya. Ada spidol nggak? Ada spidol. Selamat sore semuanya. Kalau HP taruh dulu ya HP ya. Hari ini saya bakal mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia nih. Hari ini kita bakal belajar tentang bahasa baku. Bahasa baku. Iya, bahasa baku. Karena kan di di kehidupan sehari-hari itu kita kadang nggak sadar bahasa baku sama enggak. Contoh pertama ya. Langsung aja contoh nih. Apotik sama apotek. Yang baku yang mana? Apotek. Betul. Kita coba lagi. Mana ya? Coba lagi ya. Azan sama azan. Yang baku yang mana? Kanan atau kiri? Yang baku yang kanan. Kok bisa dari, soalnya azan itu diambil dari kata azina yang artinya pemberitahuan ya. Jadi sebenarnya kita selama ini nggak sadar. Yang ketiga, contoh lagi nih ya. Contoh ketiga, efektivitas. Efektivitas sama efektivitas pakai V. Yang baku yang kiri yang kanan. Yang kiri yang ke kanan. Yang kiri keluar. Yang kanan yang benar ya. Yang kanan. Gas yo. Let's go. You got this. You got this, bro. Easy, bro. Fast. Siapa nama lu? Guru ya? Belajar apaan, Bang? Arab ya? Hah? Arab, bahasa Arab. Hantu. Nah, kita bahas ekonomi. Nama saya. Saya lagi ya? Oh gitu. Tremor. Makasih ya. Kalian kelas berapa? Kelas 11. Tahu kali. Ya. Kita hari ini akan bahas yang ada di buku. Tahu. Menabung dan investasi. Ada yang tahu nggak bedanya menabung sama investasi? Menabung. Gak ada ya, saya juga nggak tahu. Terus Ya, terus gimana dong? ini cuma oh iya. Menabung dan investasi, kita fokus ke investasi. Tolong dengarkan ini baik-baik. Oke. Karena mungkin ini nanti bakal penting dalam kehidupan kalian supaya kalian tidak seperti saya. Umur 27 memang dari awal, ya. Menabung dan investasi. Menabung dan investasi adalah hal yang paling penting.
ini berhubungan. Kalau kita mau invest, harus punya kebiasaan menabung. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi ini jenisnya banyak. Ada investasi saham, Mas. yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya, Bitcoin. kripto atau Bitcoin. Apa lagi? Obligasi dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit, kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash, atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang, 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, segala macam, 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 nilainya bakal beda. Karena apa sih? Kenapa sih bisa kayak lu pegang 1 juta sekarang sama nanti bakal beda? Ada yang bisa jawab nggak? Inflasi, betul, sangat inflasi. Nah, investasi ini sebenarnya supaya kita bisa uang yang kita sekarang punya di kemudian hari value-nya bisa tetap sama. Ada yang namanya time, gue lupa. Ya. Tapi intinya itu. Nah, kita serius sedikit ya. Kita serius sedikit. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas. Mau bahas apa dulu? Saham, apapun ya. Apapun saham. Nah, saham. Kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Perkaya diri. Memperkaya diri. Memperkaya diri bisa segala macam. Tapi mungkin ada saya luruskan sedikit, investasi. Orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi. Tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuannya itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu. Saya nervous. Ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet, karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kayak mau sukanya nonton Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian tahunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated. Gue kasih contoh. Ini makanya gue bilang, menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian yang nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang dimiliki? Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung.
kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, dikirim itu berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding itu kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main ini aja, main simpel ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam. Kalau misalnya mau hitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya, per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100 ribu. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, udah. Berarti 100 ribu. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga, itu tuh bukan ngegulung 100 ribu lagi. Naik lagi, karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi, tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1, 110.000. Ini tinggal kita tambah nih, berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama, ya berarti bener kan 100 ribunya, ini 2,1 nih. Yang di sini lihat perbedaannya. Di bulan ketiga kita udah ngasilin 200 ribu bulan ketiga. Bayangkan 10 tahun. Bayangin selama 10 tahun. Ada yang mau nanya? Jadi kalau misalnya memang sekarang kalian mungkin masih sekolah kan kelas 2 ya, kalau macam mungkin kalian belum terlalu mikirin duit, tapi kalau saya bisa kasih sesuatu, ya kan, pengalaman hidup saya, ya, menabung itu adalah hal yang paling simpel dikatakan tapi paling susah dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian ada pikir menabung, ada baiknya kalian mikir investasi, karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas, mau kripto segala macam. Yang penting adalah satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajarin tentang compounding, karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian. Compounding, dan ingat, investasi banyak kan jenisnya. Ada emas, ada saham, mungkin sekarang ada kripto. Semakin banyak, semakin tinggi returnnya, karena investasi itu soal risk dan return. Semakin tinggi returnnya, semakin gede risknya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pilih investasi apa yang pengen kalian ikutin atau kalian pengen terapin, kalian tetap harus tahu, bentar sabar, orang gua lagi enak, gini lu. Iya. Kalau misalnya kalian pengen returnnya gede, ya berarti ya resiko juga bakal gede. Begitu juga dengan kalau misalnya kayak emas kan, memang risknya mungkin nggak terlalu besar, tapi ya rewardnya atau misalnya returnnya nggak akan sebesar yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja.
Selamat sore. Aduh, kok nggak disambut sih? Ini rambutnya tegang banget nih, waduh. Rambutnya klimis banget deh. Ini kenapa pakai ini doang kamu bajunya? Ya, baju mau ada di rumah. Lagi di rumah. Lagi di rumah ya bajunya. Dari siapa ya mukanya ini ya? Oke teman-teman, apa kabarnya? Baik. Siapa yang di sini tahu saya mau ngajarin apa hari ini? MTK. Gue mau tahu dong sini yang paling nakal siapa sih biasanya? Yang paling bersuara berisik banget. Hah? Ariel. Bukan. Ya udah, nggak masalah. Gue pengen tahu aja. Siapa di sini paling suka matematika? Nggak ada yang suka. Saya juga tidak suka. Tapi benar teman-teman. Dulu gue pas SMA tuh paling nggak suka SMA. Paling nggak suka SMA. Paling nggak suka matematika. Cuman kalian udah tau belum belajar ini? Kalian tahu? Serius kalian tahu? Ini tuh matrix. Ada yang tahu matrix di sini? Patrick ini nembak. Itu Mobile Legend, bukan? Nggak ada yang tahu berarti matrix di sini. Oke lah, karena nggak ada yang tahu, kita hari ini pelajaran bebas aja kali ya. Biasa kalau bebas ngapain kalian? Hah? Ngapain? Nge-game? Oh di sini boleh nge-game berarti ya? Enggak, kalian tadi masuk sekolah tuh jam berapa? Jam 1. Satu pas setengah 1. Setengah 1. Ini kenapa cewek-cewek diem doang sih? Gak kenal soalnya. Gak kenal ya? Puasa. Kalau puasa emang kenapa? Aku juga puasa. Setengah hari lagi berhalangan. Bocor. Lewat belakang. Oke lah, gue pengen nanya aja. Di sini ya, teman-teman kan pada nggak suka matematika ya? Matematika yang kalian udah pelajarin tapi sampai saat ini apa? Apaan tuh? Hitung duit. Kenapa ngelakuinnya rata-rata penuh cinta kayak gitu? Jangan kita lah. Coba sini berdiri dulu. Ya ampun. Paling rapi soalnya di sini. Habis ujian soalnya. Oh, habis ujian. Yoi. Namanya siapa? Agung. Agung tadi habis ujian apa? Ujian bahasa Indonesia sama geografi. Agung kalau pengen ngomong sama guru geografinya hari ini tentang Ujiannya sih seru. seru ya? Gampang banget. Gampang ya? Iya. Nggak puasa lu ya? Puasa. Lu gak mau udang-udang kayak gitu? Puasa gua mah. Oh, coba nih. Bawa filter nih, Jum. Bawa filter nih kayaknya. Garkit ya? Gue pengen taruh nama-namanya boleh nggak? Biar gue kenal-kenal satu sama lain. Nama gue Aloy, ya kalau yang nggak tahu ya. Kenal ya, sekali lagi ya. Kita akan mempelajari cara begini yang bener ya, guys. Ada rumus-rumusnya. Rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu. Coba namanya siapa kamu? Siapa? Ivo. Pakai P. Ivo. I-V-O. Ivo. Ya. Woi ngajar anjing. Itu contoh yang murid yang tidak benar ya. Harus ada tata keramanya ya saudara. Attitude dalam matematika itu sangat penting ya teman-teman ya. Mau kita mau pintar pelajaran apapun, attitude nomor 1 ya. Buka. Oke coba semua tulis dulu ini kita belajar matriks. Gimana cara kita menyelesaikan pelajaran ini ya. Kita akan menghitung. Tulis dulu biar pada ngerti. Itu ini apa? Nulis apa ini? Satu buku tulis materi semuanya atau gimana? Dia nomor nulis togel nih. Nulis nomor togel. Lu kenapa lu begitu lu? Oh, kelihatan. Kita bimbang. Emang minus sekalian. Kurang gede tuh jawabannya. Apa? Kurang gede. Lu
Gua ulang. Biar, saya ulang ya, maaf. Enjoy ya. Gede banget. Biar kelihatan sampai belakang-belakang. Kelihatan kan? Mengerti sampai di sini? Matrix, ada yang tahu nggak? Matrix benar nggak tahu? Yang saya ada tahu Matrix nggak? Ada yang udah belajar duluan nggak? Metrik kali. Matrix lagi itu udah makan ya? Potong nggak rambutnya? Ada yang tahu nggak ada yang tahu? Asli nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu? Lah malas semua mereka Pak. Iya benar, saya juga malas. Tapi kita ingat, saya udah melewati masa-masa ini. Kalian belajar sedikit ya. Karena saya menyesal sampai saat ini saya nggak bisa matematika loh, serius. Jadi sedikit aja lah kalian mengetahui pelajaran matematika. Ini kita sekarang belajar matriks ya guys. Kita mau ngitung pertama A plus B. Gimana cara menghitung matriks A plus matriks B? Cari tahu? Cari tahu. Baru kali ini apa lu? Belum belajar tadi? Mungkin nanti ke depan kalau belajar, jadi kalian bisa tahu ini dulu cara ngitungnya. Ini yang simpel dulu aja. Kita mau ngitung A plus B. Cara ngitung gimana? Ini adalah kolom A, kolom B, kolom Aduh, kita mau lupa kali. Apa sih? Bukan apa. Gue tuh berusaha inget tadi yang mau pelajarin apa. Oh, yang dinyat ya. Yang ipet kan? Iya. Yang ipet kan? Gue nyatet abis itu gue lupa lagi. Udah tua bang. Hah? Bukan udah tua. Emang dasarnya kita goblok. Kita mau ngitung. Kita mau mencari hasilnya. Kalau A plus B itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya gimana? 2. Kita samain penempatannya. Ini lawan ini lawan ini. Masa gitu? Kita mau hitung ya. A plus B, kita cari hasilnya. 2 tambah 1. 3. Benar. 5 tambah 2. 7. Nah, nih. Kalau min 3 plus min 1. Min 4. Betul sekali. Karena min ditambah min, sama dengan min juga ya. Kalau min kali min? Jadi plus, benar. 4 tambah 0. Siapa yang bilang 0 tadi? Ada yang bilang 0? Gak ada yang bilang. Tadi lu nol. Kagak, asli 0 ya. Bener bukan? Kalau 0. 4. Cara ngitungnya gitu, ngerti ya? Nah, itu pengen kalian coba diisi. Kalau ini plus, kalau misalkan di minus, dikurang, gimana cara ngitungnya? Sama nggak sih? So sweet banget. Kok so sweet sih? Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Ini contohnya plus, pengen kalian coba ngisi yang minusnya. Gimana kalau A min B? Cara penghasilannya gimana? Yang udah tahu? Pulang. Jangan pulang, anjing masih ada yang lain. Berdiri, aku pengen satu lah, siapa? Yang paling pintar di sini? Irfan di depan. Gak ada. Apa namanya Pak? Ini bang. Itu. Lu ada Irfan ya? Irfan sama. Sama. Bisa lah, tadi kan udah di plus, sekarang minus. Gimana cara ngitungnya nih? Pakai. Gimana Pak? Satu. Ayo, bisa lah. Tukar dulu. 2 dikurang 1. 1. Nah, 5 kurang 2. Min 3 dikurang min 1. Min 3 kurang min 1. Min 2. Lu dikasih tahu kalau kayak gitu namanya. Makasih ya. 4 dikurang 0. 4. Kenapa nggak lu aja maju dari tadi ya? Jago banget bang gua. Nah, benar kayak gitu. Tepuk tangan dong. Simpel, ini pelajaran simpel banget sebenarnya. Nanti kalian bakal ketemu pelajaran kayak gini. Tapi yang penting ada sedikit perubahannya ya.
Sampai situ aja saya bisa ngajarin teman-teman. Terima kasih udah menerima saya di sini ya. Karena masih ada teman-teman yang lain yang niat banget. Abis ini ger banget nih. Abis ini ger ada Niko mau ngajar ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sheshe ya lu ya. Puasa nggak lu?